Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, aku Karisma Tindak Ayu Putri dari Divisi Sosial dan Pelayanan. Di podcast kali ini, kita akan membahas pajak penghasilan pasal 21 nih, atau yang biasa disebut sebagai PPh pasal 21. Pertama-tama, kita bahas yuk, apa sih yang dimaksud dengan PPh pasal 21? PPh pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh seorang pegawai dalam bentuk gaji, upah, tunjangan, atau bentuk penghasilan lainnya yang diperoleh dari hubungan kerja. Pajak ini merupakan tanggung jawab pengusaha atau pemberi kerja untuk dipotong dan disetorkan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Apa sih perbedaan perlakuan antara karyawan pekerja lepas dan tenaga kerja lepas satuan pada PPh pasal 21? Yuk kita simak. Yang pertama, karyawan. Karyawan kan individu yang bekerja dalam suatu hubungan kerja formal dengan sebuah perusahaan atau organisasi ya. Nah, PPh pasal 21 diterapkan pada penghasilan yang diterima oleh karyawan berupa gaji, upah, tunjangan, dan penghasilan lainnya dari pekerjaan mereka. Pengusaha atau pemberi kerja bertanggung jawab untuk memotong pajak langsung dari penghasilan karyawan dan menyetorkannya pada otoritas pajak yang berwenang. Yang kedua, pekerja lepas. Pekerja lepas kan individu yang bekerja secara mandiri tanpa adanya hubungan formal dengan perusahaan atau organisasi. Kalau kalian bekerja sebagai pekerja lepas, kalian harus mengatur dan membayar pajak sendiri atas penghasilan yang kalian peroleh. Kalian harus melaporkan penghasilan tersebut dalam surat pemberitahuan pajak PPh orang pribadi pada waktu yang ditentukan untuk pelaporan pajak. Yang ketiga, tenaga kerja lepas satuan. Tenaga kerja lepas satuan itu kan individu yang bekerja sebagai pekerja lepas, tetapi mereka dipekerjakan melalui perusahaan penyedia jasa tenaga kerja. Jika kalian bekerja sebagai tenaga kerja lepas satuan, perusahaan penyedia jasa akan memotong pajak dari penghasilan kalian sebelum membayarkannya kepada kalian. Perusahaan penyedia jasa akan menyetorkan pajak yang dipotong tersebut kepada otoritas pajak yang berwenang. Penting kan untuk memahami perbedaan ini, karena tanggung jawab dan kewajiban perpajakan berbeda untuk setiap kategori. Singkatnya, karyawan memiliki pajak dipotong oleh pemberi kerja. Pekerja lepas harus membayar pajak sendiri, sementara tenaga kerja satuan memiliki potongan pajak yang dilakukan oleh perusahaan penyedia jasa. Selanjutnya, kita bahas mengenai tarif pajak yang berlaku dalam PPh pasal 21 yuk. Definisi tarif pajak PPh pasal 21 apa sih? Untuk definisi tarif pajak PPh pasal 21 adalah persentase pajak yang dikenakan pada penghasilan karyawan. Tarif ini ditentukan oleh pemerintah dan berlaku sesuai dengan kebijakan perpajakan yang berlaku di negara kita. Tarif PPh pasal 21 tersendiri terdiri dari beberapa tingkatan atau kisaran penghasilan, dengan masing-masing tingkatan memiliki persentase pajak yang berbeda. PPh pasal 21 menerapkan prinsip tarif progresif, artinya semakin tinggi penghasilan, semakin tinggi pula tarif pajak yang dikenakan. Hal ini berarti persentase pajak akan meningkat seiring dengan bertambahnya penghasilan karyawan. Prinsip tarif progresif dalam PPh pasal 21 bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam sistem perpajakan. Karyawan dengan penghasilan lebih tinggi diwajibkan membayar pajak dengan tarif yang lebih tinggi, sehingga memberi kontribusi pajak yang lebih besar bagi negara. Berikut tarif PPh pajak yang berlaku di negara kita. Penghasilan hingga 50 juta rupiah, tarif pajaknya 5%. Penghasilan antara 50 juta rupiah hingga 250 juta rupiah, tarif pajaknya 15%. Penghasilan antara 250 juta rupiah hingga 500 juta rupiah, tarif pajaknya 25%. Dan terakhir, penghasilan di atas 500 juta, tarif pajaknya 30%. Perlu diperhatikan nih, bahwa tarif dan kisaran penghasilan dapat bervariasi di setiap negara. Dan terakhir, kita akan membahas daftar status dan tanggungan terkait penghasilan yang tidak terkena pajak di PPh pasal 21. Yang pertama, daftar status. Daftar status itu ada dua kan, kawin dan belum kawin atau single. Kalau kawin kan seorangnya sudah menikah.
Kalau belum kawin tuh seseorang yang belum menikah. Untuk daftar tanggungannya tuh kan, tanggungan tuh anggota keluarga yang ditanggung oleh seorang karyawan seperti pasangan atau anak. Untuk saudara tuh ada ayah, ibu, anak kandung. Kalau saudara kandung tuh bukan tanggungan ya. Untuk semenda ada mertua, anak tiri. Kalau saudara ipar bukan tanggungan. Jumlah tanggungan dapat berbeda-beda, tergantung pada kebijakan perpajakan yang berlaku di negara masing-masing. Untuk contoh jumlah tanggungannya tuh ada 0 tanggungan. Itu tidak ada tanggungan. Satu tanggungan tuh memiliki satu tanggungan, misalnya pasangan atau anak. Untuk 2 tanggungan memiliki 2 tanggungan seperti pasangan dan 1 anak. Untuk nominal tarif PTKP dalam PPh pasal 21 bisa kalian cek di website resmi Direktorat Jenderal Pajak atau DJP atau otoritas pajak terkait. Sekian podcast kali ini. Sekian dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.